pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Grace yang berjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Melin. Baik Ibu Melin, kalau boleh tahu apa ada keluhan sehingga datang ke sini? Sakit di telinga. Baik, karena Ibu memiliki keluhan sakit telinga, saya akan melakukan pemeriksaan telinga ya Bu ya. Dan di sini nanti saya akan menggunakan beberapa alat, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Lalu nanti juga saya akan memberikan Ibu beberapa instruksi. Silakan Ibu untuk mengikuti instruksi saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu. Baik Ibu, saya telah melakukan cuci tangan dan langkah. Lalu setelah itu saya sudah mempersiapkan alat digunakan, yaitu lampu kepala, otoskop, dan juga spekulum telinga. Lalu setelah itu saya akan duduk di depan Ibu dengan posisi lutut kiri saya dan posisi lutut kiri Ibu berdempetan. Lalu setelah itu nanti saya akan memeriksa telinga kiri terlebih dahulu. Jadi silakan Ibu untuk menoleh ke arah kanan. Lalu setelah itu saya akan memakai lampu kepala, memasang lampu kepala hingga tabung lampu berada di antara kedua mata. Lalu saya akan fokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm dari mata dengan diameter proyeksi cahaya kurang lebih dari 1 cm. Lalu setelah itu saya akan memegang telinga Ibu. Permisi ya Bu ya. Saya akan memegang telinga Ibu lalu menariknya ke antara posterior superior. Lalu setelah itu ini bertujuan untuk meluruskan meatus akutifus externus. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi telinga luar dan sekitarnya. Permisi ya Bu ya. Baik, selanjutnya dengan menggunakan otoskop, di sini karena pemeriksaannya pada telinga kiri, saya akan memegang menggunakan tangan kiri. Permisi ya Bu ya. Baik Ibu. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pada bagian telinga sebelah kanan. Silakan Ibu untuk menoleh ke arah kiri. Permisi ya Bu ya. Baik, saya akan menarik telinga Ibu. Permisi ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi telinga luar dan juga sekitarnya. Permisi ya Bu ya. Baik. Oke, selanjutnya dengan menggunakan otoskop, karena pemeriksaan menggunakan pemeriksaan telinga kanan, saya akan menggunakan telinga tangan kanan. Oke, baik Ibu, silakan Ibu untuk kembali ke meja dan saya akan memberitahukan hasilnya kepada Ibu ya. Baik Ibu, kita sudah melakukan rangkaian pemeriksaan telinga. Di sini saya akan menyampaikan hasilnya. Untuk pemeriksaan meatus akutifus externus, dari inspeksi tadi saya melihat tidak ada penyempitan, lalu tidak didapatkan juga adanya atresia stenosis atau tidak ada penyumbatan ataupun penyempitan ya Bu ya. Lalu saya juga melihat tidak ada tanda-tandanya infeksi seperti kemerahan, bengkak ataupun adanya sekret atau cairan ya Bu ya. Lalu di dalam telinga juga saya tidak menemukan adanya benda asing ataupun tumor pada kedua telinga Ibu. Lalu untuk membran timpaninya tidak ada perubahan warna seperti kemerahan atau perubahan menjadi warna kuning atau hitam ya Bu ya. Lalu tidak ada perubahan posisi juga. Lalu di sini juga saya dapatkan kedua hasil telinga Ibu masih dalam keadaan yang normal ya Bu ya. Apakah masih ada pertanyaan Ibu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Grace yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Wawan? Baik Bapak Wawan, apakah bisa saya ketahui apa yang menyebabkan Bapak datang ke sini? Baik, Bapak memiliki keluhan telinganya terasa sedikit tidak nyaman ya Pak ya. Dan karena itu saya akan melakukan pemeriksaan menu falsafa. Nanti saya akan memberikan Bapak beberapa instruksi, seperti nanti saya akan meminta Bapak untuk meniup. Lalu setelah itu nanti Bapak bisa melakukan meniup sambil menutup mulut dan juga menjepit hidung ya Pak ya. Lalu setelah itu Bapak bisa memberitahu saya apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, silakan Bapak duduk
sudah mempersiapkan diri dan saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Bapak, silakan Bapak untuk duduk dengan nyaman. Lalu setelah itu saya akan duduk di samping Bapak. Lalu setelah itu kita akan memulai dengan pemeriksaan telinga kiri terlebih dahulu, sehingga Bapak silakan untuk melihat ke arah kanan. Setelah itu silakan Bapak untuk menarik nafas yang dalam, lalu menahan nafas dan menutup mulut dan menjepit hidung ya Pak ya. Silakan Bapak. Baik, saya akan hembuskan nafasnya Pak. Kita akan lakukan pada telinga kanan lagi. Silakan Bapak untuk menoleh ke arah kiri. Lalu setelah itu silakan untuk menarik nafas yang dalam, menahan nafas dan menutup mulut dan juga menjepit hidung ya Pak ya. Oke, baik, silakan untuk hembuskan nafasnya Bapak. Lalu setelah itu apakah Bapak merasakan adanya perubahan seperti adanya terasa berdengung ataupun terasa pusing Pak? Baik, tidak ada ya Pak ya. Silakan Bapak untuk kembali ke meja pemeriksaan dan saya akan melaporkan hasilnya Pak ya. Baik Bapak, di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaannya. Di sini pada pemeriksaan Bapak ini normal pada telinga kanan dan juga telinga kiri, karena saya tidak menemukan gambaran seperti kontraksi ke dalam atau pada saat saya melihat gerakan membran telinga dan juga telinga seperti gerakan mengembang lalu kembali lagi seperti posisi semula. Lalu setelah pemeriksaan juga tidak didapatkan sensasi seperti berdengung ataupun berdenging dan vertigo ataupun pusing ya Pak ya. Apakah masih ada pertanyaan Pak? Baik, tidak ada Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Grace yang berjalan pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Danu? Baik Bapak Danu, seperti yang sudah ada pada rekam medis ini, Bapak datang ke sini karena memiliki gangguan pada area hidung ya Pak ya. Apakah benar? Ya benar ya Pak ya. Karena keluhan Bapak ini, saya akan melakukan pemeriksaan bronkoskopi anterior. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan saya akan menggunakan beberapa alat. Lalu ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, terutama pada area hidung yang akan diperiksa. Apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, silakan Bapak untuk mempersiapkan diri dan saya akan melakukan cuci tangan. Baik Pak, saya telah melakukan cuci tangan. Lalu setelah itu saya akan mempersiapkan alat yang digunakan, yaitu lampu kepala, spekulum hidung, headman, suction, dan pinset bayonet. Lalu setelah itu saya akan duduk berada di depan Bapak dengan posisi lutut kiri saya dan juga lutut kiri Bapak saling berdempetan. Lalu setelah itu saya akan memakai lampu kepala. Saya akan memfokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm dari mata. Lalu setelah itu diameter proyeksi cahaya kurang lebih dari 1 cm. Baik, selanjutnya saya akan memegang spekulum hidung menggunakan tangan kanan. Lalu setelah itu saya akan memasukkan spekulum ke lubang hidung pasien dengan posisi membentuk sudut 15 derajat terhadap bidang horizontal. Permisi ya Pak ya. Silakan Bapak untuk sedikit mendongak ke atas. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan baik spekulum nasal dimasukkan sekitar 1 cm ke dalam vestibula dan juga leher pasien yang sedikit diekstensikan. Permisi ya Pak ya. Baik, di sini saya akan melihat keadaan dari kafumasi, apakah lapang pandang menyempit atau tidak. Lalu setelah itu saya akan memperhatikan tanda-tanda infeksi atau corpus calienum atau apakah adanya benda asing ataupun massa. Lalu setelah itu saya akan menilai mukosa hidung, apakah terdapat sekret atau tidak, tanda-tanda inflamasi, polip, tumor ataupun defisiensi seperti septum, kista ataupun spina. Saya akan melakukan pada hidung sebelahnya juga ya Pak ya. Permisi, silakan untuk mendongak sedikit ke atas. Baik, di sini juga saya akan menilai kafumasi, apakah ada lapangan yang menyempit atau tidak, apakah ada tanda-tanda infeksi ataupun adanya benda asing dan juga massa. Lalu saya akan menilai mukosa hidung, apakah terdapat sekret, perubahan warna, tanda-tanda inflamasi, polip, tumor ataupun defisiensi septum, kista ataupun spina. Baik Pak, kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan. Silakan Bapak untuk kembali ke meja dan saya akan menyampaikan hasil pemeriksaannya. Baik Bapak, kita
sudah melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Di sini saya mendapatkan hasil Bapak tidak didapati adanya defisiensi septum, lalu tidak ada polip, tidak ada epistasis, dan tidak ada kelainan perubahan warna mukosa seperti terlalu kemerahan, lalu tidak ada tumor, serta sekret juga tidak ada, serta tidak ada juga ditemukan benda asing ataupun massa ya Pak ya, yang berarti hasil pemeriksaannya normal. Apakah masih ada pertanyaan Pak? Baik, tidak ada. Terima kasih Pak. Pagi Pak, perkenalkan saya Grace yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah benar ini dan Bapak Wawan? Baik, benar dan Bapak Wawan datang ke sini dengan keluhan adanya kejanggalan pada bagian lubang mulut ya Pak ya. Dari keluhan ini saya akan melakukan pemeriksaan lubang mulut. Di sini saya akan menilai apakah ada perubahan pada area mukosa mulut ataupun pada area lidah Bapak. Dan saya akan menggunakan beberapa alat dan mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Lalu nanti juga saya akan memberikan Bapak beberapa instruksi. Silakan untuk Bapak mengikuti instruksi saya. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, silakan Bapak untuk duduk untuk mempersiapkan diri dan saya akan mempersiapkan alat dan bahan lalu melakukan cuci tangan dan langkah. Baik Pak, di sini saya telah melakukan cuci tangan dan sudah menggunakan sarung tangan. Lalu setelah itu saya akan mempersiapkan alat seperti tospetol ataupun spatula lidah. Lalu Bapak, apakah Bapak di sini menggunakan alat bantu seperti gigi palsu? Jika menggunakan, silakan Bapak untuk melepaskannya terlebih dahulu ya Pak ya. Setelah itu saya akan memakai lampu kepala. Lalu setelah itu saya akan menggunakan lampu berada di antara kedua mata saya. Lalu setelah itu saya akan memfokuskan cahaya dengan cara meletakkan telapak tangan saya dengan jarak 30 cm dari mata dengan diameter proyeksi cahaya kurang lebih dari 1 cm. Lalu setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada area bibir. Ini siapa ya? Baik, di sini saya akan memperhatikan apakah adanya luka pada lupus, tanda-tanda infeksi, hiperemi, edema ataupun defermentasi massa. Di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda abnormal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan mukosa oral dan juga gusi dengan bantuan tospetol dan juga lampu kepala. Di sini silakan Bapak untuk membuka mulutnya sedikit. Setelah itu ya. Setelah itu saya akan memperhatikan warna dari mukosa serta apakah didapatkan adanya ultrasi, bercak dan juga nodul. Baik, di sini saya juga tidak menemukan keadaan yang normal. Lalu setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada bagian gigi gerigi. Silakan Bapak untuk membuka mulutnya. Di sini saya akan memperhatikan jumlah gigi lengkap, lalu tidak ada yang menjangkal serta tidak adanya karies ataupun gigi yang patah. Lalu setelah itu saya akan menggunakan tospetol logam, lalu akan diketukkan pada bagian gigi gerigi untuk mengetahui apakah adanya keluhan nyeri ataupun ngilu. Permisi ya Pak ya. Apakah terasa ngilu Pak? Baik, tidak ada ya Pak ya. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada area lidah. Silakan Bapak untuk membuka mulutnya. Baik, permisi ya Pak ya. Di sini saya akan memperhatikan bentuk, ukuran serta warna dari lidah. Dan saya akan memperhatikan apakah ada plak putih yang menutup lidah, ulkus ataupun stomatis dan juga mukositis. Baik, selanjutnya Bapak silakan untuk menjulurkan lidahnya ke arah depan. Lalu setelah itu, di sini saya akan memperhatikan apakah adanya defisiensi ataupun lidah miring ke salah satu sisi, serta apakah adanya massa benjolan pada bagian lidah. Baik, di sini saya menemukan posisi lidah pasien itu simetris tanpa adanya benjolan. Lalu setelah itu, Bapak silakan untuk membuka mulut dengan lidah tidak terjulur dan katakan A. Oke, baik. Di sini saya akan memperhatikan letak dari uvula. Lalu setelah itu saya akan menekankan tospetol. Permisi ya Pak ya. Oke, baik. Di sini saya memperhatikan letak dari uvula, posisinya normal berada di tengah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi tonsil. Di sini saya akan memperhatikan bentuk dan juga ukuran tonsil. Apakah permukaan tonsil halus ataupun kasar, lalu apakah ada pelebaran kripta serta perubahan warna tonsil menjadi kemerahan. Lalu di sini saya mendapatkan hasilnya itu tidak ditemukan adanya permukaan tonsil yang kasar tanpa pelebaran kripta serta warnanya itu normal. Lalu setelah itu saya akan melakukan inspeksi dinding belakang faring. Silakan Bapak untuk membuka mulutnya. Baik, di sini saya akan memperhatikan perubahan warna. Lalu di sini saya akan memperhatikan apakah ada yang
Kemudian saya akan memperhatikan refleks muntah yang timbul. Baik, Pak, kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan. Silakan Bapak untuk duduk, lalu setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan, mencuci tangan, lalu saya akan melaporkan hasilnya kepada Bapak. Baik, Pak, di sini saya akan melaporkan hasil dari inspeksi pada bibir. Saya tidak menemukan adanya luka ataupun ulkus, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan tidak ada tanda seperti hiperemi atau kemerahan, edema atau bengkak, dan juga deformitas massa. Lalu pada pemeriksaan mukosa oral juga gusi dengan bantuan tools speckle dan lampu kepala, saya memperhatikan warna mukosa serta didapatkan tidak ada ulcerasi ataupun bercak dan juga adanya benjolan ya Pak ya. Lalu setelah itu pada pemeriksaan inspeksi pada gigi, jumlah giginya itu lengkap. Lalu tidak terdapat adanya karies ataupun gigi patah, serta tadi juga tidak dirasakan adanya nyilu ya Pak ya. Lalu pada pemeriksaan inspeksi pada bagian lidah, di sini saya memperhatikan tidak ada plak putih yang menutup lidah, lalu tidak ada ulkus atau stomatitis, lalu tanpa adanya defisiensi, lalu posisi lidah juga simetris, tanpa adanya massa ataupun benjolan. Lalu saya juga memperhatikan posisi dari uvula, yaitu posisinya yang normal berada di tengah. Lalu pada saat pemeriksaan inspeksi tonsil, saya memperhatikan permukaan tonsilnya itu halus, lalu tanpa pelebaran kripta, serta warna tonsilnya itu tidak terlalu kemerahan atau warnanya itu normal. Lalu untuk pemeriksaan inspeksi dinding belakang faring, di sini saya memperhatikan warnanya itu normal, tidak terlalu kemerahan, lalu tidak ada dahak yang menempel di ya. Lalu setelah itu saya juga memperhatikan refleks muntah dari Bapak juga normal. Di sini didapatkan hasil pemeriksaannya semua itu